Seperti dari awal saya mengatakan bahwa itu ada salah penanganan. Karena kenapa sianida itu pertama langsung lari ke puslapor sementara mayat tidak Salah langsung? penanganan maksud Karena Ibu, prosedur. puslapor salah menangani korban Mirna. Bukan penyidik. Di mana akan ada orang yang sangat berkuasa yang bisa mengatur segala-galanya termasuk hukum. Ini terlalu banyak skenario seperti ini yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum kan. Edi Darmawan akui sembunyikan bukti CCTV Jessica masukkan sianida ke kopi Mirna. Tito Karnavian dan Krisnamurti ikut diseret. Kalau tadi bahasa Pak Edi bilang ada korosi di bagian lambungnya sehingga bisa disimpulkan kalau itu adalah bagian dari hasil racun yang masuk ke dalam lambungnya dan kemudian sudah selesai, tidak perlu otopsi yang lain. Gini ya, kalau menurut saya ya, ini kan dalam pembuktian pidana dari hulu ke hilir itu harus sama. Nah, dalam prosesnya hulu ke hilir itu ada chain of custody. Chain of custody itu bagaimana penyelamatan barang bukti itu. Ya. Nah, misalnya seperti dari awal saya mengatakan bahwa itu ada salah penanganan. Karena kenapa sianida itu pertama langsung lari ke puslapor sementara mayat tidak Salah langsung? penanganan maksud Karena Ibu, prosedur. puslapor salah menangani korban Mirna. Bukan penyidik. Oke. Penyidik itu jadi error itu banyak faktor ya. Yang mana Bu? Dalam hal ini yang mana? Dalam hal ini mungkin dokter dan kepolisian. Oke, gimana Bu? Dan penyidik. Kemudian kenapa tidak langsung mengatakan bahwa ini harus diotopsi dan apa akibatnya kalau tidak dilakukan otopsi? Otopsi keseluruhan dalam bahasa Iya. ini ya, bukan hanya sebagian. Otopsi itu yang dianggap ya otopsi keseluruhan untuk tindak pidana. Dari kepala sampai Ya, tidak bisa otopsi semuanya. parsial seperti itu. Karena memang Tunggu. ya. Boleh saya potong? silakan Pak Edi. Waktu di Abdi Waluyo saya ceritain nih. Ini dokter nih di ini smart sama temennya dia nanya, Pak ini gimana ceritanya nih bisa begini? Oh dia lagi ngopi bertiga tuh, ngopi bertiga. Ini apaan nih? Semua kenal nggak? Temen. Kok bisa ada kayak aneh-aneh ya dia bilang gitu. Apaan aneh-aneh dok? Aduh, rumah sakit kecil Pak Edi takut tersenggol. Pokoknya saya bikin Pak Edi aja deh. Racun gitu. Tuh lihatnya bibir itu. Saya makanya nggak mau pegang-pegang lebih lanjut. Saya takut tersenggol. Oh ya udah deh, kalau gitu udah saya buru-buru. Saya bawa dulu ke rumah sakit Darmain. Saya mau cari dokter yang mau tahu gitu nih kenapa gitu loh, mau lapor polisi ya, tapi udah panik gitu. Jadi saya tunggu baru habis di formalin itu udah 2 hari Bu Bastet, jangan salah. Iya 2 hari. betul. Nah setelah itu baru datang Pak Krisna sama itu, dia dengar saya ada kejadian seperti ini. Nah dia langsung turun tuh, karena saya pikir saya udah pasrah dah sama Allah gimana ya. Tapi saya pikir yang zolim ini pasti kan nanti dikutuk sama Allah lah gitu. Saya nggak tahu itu, saya pikir gitu. Nggak tahu itu bunuh ya anak. Yakin karena lihat CCTV itu baru saya bergerak. Wah kurang ajar nih anak lihat gitu Bu. Iya. Maksudnya Silakan. Oke. Bu Bastet. Nah. Penanganan salah mana orang memang 2 hari udah cuma malu. Kita berikan kesempatan ke Bu Bastet Pak Edi. Silakan Bu Bastet. Ya. gini Pak Edi. Pada waktu formalin ke rumah sakit Darmais, Pak Edi dikawal penyidik. Oh, regional sampai ke Kramat Jati. Ada penyidik. Penyidik ada, Pak Krisna Mukti langsung Oke, yang nggak apa-apa. Kemudian penyidik bertemu dengan dokter yang mengembalming Apa itu Bu? almarhumah Mirna. Yang mau Mengembalming melakukan formalin. Oke. Gimana? Jadi kan udah 2 hari di embalming dulu. Iya, pada waktu awal sebelum di embalming, apakah Pak Edi atau kepolisian penyidik bertemu dengan dokter yang melakukan embalming? Enggak kayaknya ya. Pernah ketemu apa nggak tahu saya. Itu malam udah panik tuh, udah kacau semua. Yang penting udah embalming, terus polisi Tanah Abang juga ada di situ. Datang melapor gitu, dia tanya ini, tanya ono, udah ambil darahnya, udah nggak bisa ditarik-tarik jalur mungkin kemana-mana nggak bisa. Akhirnya ya itu mungkin darah diambil waktu di belek itu, tapi ya bisa dapat apa nggak tahu. Apakah ada informasi dari dokter menyampaikan kepada penyidik bahwa kalau mati yang tidak wajar, mati tidak pada tempatnya, itu tidak boleh dilakukan embalming dahulu, tapi harus diotopsi dahulu.
waktu itu saya nggak nyangka dan udah ikhlas. Nggak apa-apa, saya hanya menanyakan informasi itu aja. Ya. Informasi itu Anda Artinya di sampai penegak hukum Pak Edi, di Ya saya penegak mana hukum. bisa ngomong ABCD, belum pernah ngadep kayak gini gimana? Mana kepikir Mirna itu mau bunuh orang? Jadi pada Saya waktu nggak itu pikir Pak Edi, apa-apa. ya Pak Edi pada waktu itu ya sudah diikhlaskan saja, mau hendak dikuburkan pada waktu itu dan tidak dilakukan Ya, proses hukum gitu Pak ya. Karena saya bilang sama ibunya nggak mungkin ya anak diracun sama temennya gitu loh. Mana mungkin sih, ini mungkin dari kopi, saya serang tuh kopi. Iya. Dan kemudian Terus Pak Kopi Krisnamurti datang minta untuk diotopsi karena ada dugaan di mana ada kejanggalan di situ. Barulah kemudian otopsi dilakukan. Krisnamurti itu datang nanya saya, anaknya masih wajar apa enggak? Itu masalah Pak Krisna, masalah Iya. benar. Iya, Bubas Saya Pak. bilang nggak wajar orang itu sehat orang Iya. seharian. Oke, apakah ada informasi dari penyidik juga memberikan menerangkan kepada Bapak otopsi itu seperti apa? Ada Bu, tadi sudah Saya disampaikan. juga nggak tahu kali itu saya Iya, betul. di Jerman Bu, maksud 8 saya tanya, tahun. iya, saya ingin tanya. Sebentar Pak Edi, saya ingin tanya Bu. Kalau seandainya sudah di formalin terlebih dahulu, apakah tidak bisa dilakukan otopsi keseluruhan? Bisa, masalahnya embalming itu sedikit banyak akan Mengganggu. menghilangkan banyak barang bukti Oke. seperti itu. Oleh karena itu, ditemukanlah barang bukti di bagian lambungnya dan itu positif adalah sianida yang berasal dari minuman yang diminum oleh Mirna. Kan bisa Mas, disimpulkan saya seperti potong itu. nih, Pak Eman. Silakan Pak Edi. Itu kan sedikit. Saya udah bawa ke Jerman tuh, dia punya cairan itu Iya. sama ke Singapura. Cairan Tahu nggak dia lambung orang ya, Pak? Bilang apa? Iya. Ini anak tuh setelah gua hitung nih cairan lambungnya itu masuk palingnya 20 sampai 25 gram. Itu siapa yang Pertama masuk. katakan Pak? Hah? Siapa yang katakan itu? Dokter sana, Dokter di Singapura. Singapura dan Jerman, abang saya kan di sana. Oke. Nah, anak-anaknya dokter semua. Dia langsung tanya, sama persis sama Singapura ngomongnya hasilnya. Cuman kan saya nggak bisa bawa ke sidang karena waktu itu telat kan, bikin cerita jaksa kan Iya. harusnya. Ayah Wayan Mirna Salihin terus menuai kecurigaan warganet setelah rilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Di layanan streaming Netflix, pasalnya belakangan publik malah curiga Edi Darmawan Salihin lah yang menjadi dalang dibalik kematian tiba-tiba Mirna. Namun hal ini dibantah oleh Darmawan dalam wawancaranya bersama Karni Ilyas. Bahkan Darmawan kemudian mengaku ditipu juga oleh Netflix terkait film dokumenter tersebut. Bukan hanya itu, Darmawan lalu mengungkapkan bukti CCTV yang memperlihatkan Jessica Kumala Wongso sudah meletakkan racun di dalam kopi Vietnam milik Mirna. Namun yang menjadi sorotan, Darmawan lantas mengaku sengaja tidak menunjukkan bukti tersebut di pengadilan lantaran tidak mau Jessica sampai mendapat hukuman mati. Ini dia masukkan sesuatu cyanida. Ini kita waktu itu di Polda rame-rame sama Pak Tito, sama Pak Krisna, kata Darmawan. Seperti dikutip dari video unggahan akun Twitter @godar. Minggu 8 bulan 10 2023. Pengakuan ini saja sudah cukup mengejutkan karena sebab Darmawan santai menyebutkan nama Tito Karnavian yang kala itu menjabat sebagai Polri, yaitu sebagai Kapolri. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Tanya Karni. Pak Tito melihat ini justru dia panas itu. Wah Ed, lu bakalan nih sidangnya saintifik rame nih. Dia bilang gitu. Tito berkata lagi, tuh lihat tuh, jawab Darmawan. Setelah itulah baru Darmawan menceritakan perihal alasan video penting itu malah tidak diperlihatkan di persidangan. Kenapa kita nggak dikeluarkan, tidak mengeluarkan dulu waktu sidang. Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia kesiksa di dalam penjara, kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu, ujar Darmawan. Darmawan rupanya menyimpan bukti CCTV detik-detik Jessica meletakkan racun di dalam kopi Mirna di ponselnya. Tanpa ragu pria parubaya tersebut lantas menunjukkan ke kamera. Perhatikan tangan kirinya, ucap Darmawan, ini belum pernah dikeluarkan, jadi polisi sangat senang sekali sampai lompat dia. Sekilas terdengar suara yang diduga menginstruksikan agar video dihentikan meski tak diketahui jelas dari mana sumbernya.